bisa untuk menambah PAD. Yang kedua adalah bisa digunakan untuk perencanaan. Loh, perencanaan gimana Mas? Ya, coba lihat aja perencanaannya. Lah ini kok aset kita semakin tinggi. Nah, aset ini aset apa? Aset publik kah atau aset non publik? Nah, berarti kalau misalnya aset non publik, maksud saya aset untuk teman-teman di Pemda semakin tinggi, tapi kebergunaannya untuk penanggulangan kemiskinan itu apa gitu. Nah, jadi ini kan maknanya menjadi luas, bahkan yang non akuntan pun bisa memahami harusnya laporan keuangan pemerintah daerah itu dimaknai seperti itu gitu. Tapi ini masih draft, belum publish. Nanti kalau udah publish ya mungkin akan lebih detail. Kemudian bantuan modal dan aset produktif, kemudian penempatan tenaga kerja secara lokal, daerah, dan antar negara. Mungkin ya TKI dan sebagainya kalau memang lebih ini. Oke, lanjut Mas. Oke, ini ada data kemiskinan. Ini yang saya dapat di situsnya Dinsos, cari BDT. Kita lihat bahwa misalnya rumah tangga miskin, sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Nah, nanti kalau bisa kita lihat progresnya semakin menurun ya, apa meningkat ya, dari 2000 semakin menurun dari 30.000 sampai ke 27.000 yang sangat miskinnya. Kemudian yang miskinnya juga walaupun sedikit dan sebagainya. Nah ini kalau bisa dipercepat proses updatingnya akan lebih baik menjadi 71%. Mungkin ini bisa menjadi targetnya siapa ini? Updating data DTKS menjadi 70%, ketepatan sasarannya menjadi targetnya Bapeda apa Bapak Wakil Bupati? Apa TKPK? Monggo disepakati. Mau jadi targetnya siapa? Karena nanti untuk proses penurunan kemiskinan. Oke, lanjut Mas. IPM ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaban, Bu Yuni. Situasi IPM ini juga saya ambil dari situsnya BPS tentang IPM di Rembang. Memang penurunannya cukup sebenarnya sedikit sih, 7,20 jadi 7, berapa turunnya Ibu ya? Ya? Iya, sedikit sebenarnya, tapi kalau dijembreng gini jadi kok jadi terdakwa gitu ya. Iya, saya lihat kok ini sedikit kok saya pitati, ternyata yang turun itu di PP-nya ya, di power purchasing-nya yaitu. Kalau di pendidikannya naik, kesehatannya lumayan naik, nah berarti di ekonominya. Tapi di ekonominya pun kalau lihat di PDRB pertaniannya meningkat. Pertaniannya meningkat, berarti sektor pertanian ternyata di tengah COVID ini menjadi benar-benar terbukti bahwa ini sangat kuat. Sektor real sangat kuat, bahkan jasa turun seperti itu. Nah, berarti kan di sini sudah terlihat gambaran. Cuma problemnya daerah Rembang ini daerah kapur Bu ya, Kars itu ya. Apakah nanti banyak pertanian tada hujan atau perairan? Nah, ini yang perlu dicermati. Berarti ke depan untuk sampai tahun 2024 ya mungkin pertanian harus menjadi prioritas utama. Oke, lanjut Mas. Ini juga saya ambil dari data yang tadi. Bisa kita lihat ini jumlah yang tidak bersekolah, mungkin ini dari sisi seluruh umur ya, seluruh umur 215.000 orang tidak bersekolah. Jelas pendidikannya? Oh iya Bu, ya ada sekitar segini. Tapi kalau dari sisi dari umur 15 sampai 24, kalau di aplikasi Sepakat memang kelihatan untuk partisipasinya Bu. Nah namanya angka keberlanjutan sekolah. Untuk SD itu rata-rata sudah hampir 100%. Jadi mungkin problem SD sudah cukup bisa diatasi, tapi yang SMP-nya grafisnya turun. Nah mungkin hampir mendekati 70. Nah ke SMA tambah turun. Itu kalau bisa ditampilkan nanti ada saya lupa masukin di grafisnya di Sepakat itu kelihatan
per desil bahkan Bu. Maksudnya per penduduk miskin, desil 10 itu paling bawah, desil 20 agak naik, desil 30. Jadi ini akan tepat analisisnya. Jadi Dinas Pendidikan akan tahu bagaimana siapa yang harus diintervensi untuk SMP gitu loh. Apakah tapi ada di beberapa tempat desil 4 malah turun. Nah, berarti mereka mungkin kalau di daerah Tegal itu mereka mungkin juragan-juragan yang udah tidak mau sekolah lagi anak-anaknya gitu loh, lebih seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Oke. Lanjut terkait IPM, ini gambarannya target alokator. Cuma dari 4 hal ini, yang menjadi concern di Kompak adalah yang nomor bawah, yaitu dana insentif daerah. Ini yang kami Kompak concern, karena kenapa? Karena dana insentif daerah atau DID ini apalagi menuju RPJMD ya. Kalau menurut target saya, cari duit paling cepat daerah di sini. Kalau mau dapat duit paling cepat, paling gampang, tanpa biaya. Karena indikatornya adalah prestasi. Prestasi itu bisa dicegat di APBD, penyusunan APBD. Ketika APBD disusun, bisa diarahkan supaya delta perubahannya berubah, itu udah kehitung sudah. Dan yang menghitung itu orang luar, bukan orang, maksudnya bukan OPD-nya sendiri gitu loh. Jadi benar-benar objektif. Dan hadiahnya itu maksimal bisa sampai 100 miliar maksimal. Dan rata-rata 40, 20, 30 miliar. Kalau untuk kabupaten itu lumayan besar, gede banget. Kalau provinsi mungkin selilitan kan, terlalu kecil. Iya, tahun lalu saya lihat, kok tinggi sekali 90, apa datanya yang salah? Karena setelah tahun ini dapatnya cuma 7 miliar. Loh kok tahun lalu 91, apakah DJPK-nya ini salah ngenteng? Lah iya gitu loh. Nah itu kan gratis itu, maksudnya nggak usah harus menyiapkan proses supaya dapat, tapi sudah dibayar di depan, maksudnya dengan proses APBD, maksudnya penyiapan APBD gitu loh. 91 miliar kan ya, PAD-nya aja udah berapa, mendekati PAD mungkin. PAD kan mungkin hampir 200, atau kalau dijembrengkan lagi retribusinya berapa, pajak daerah berapa, itu pakai DID. Tapi udah pernah lihat rapotnya belum? DID tahun ini, Ibu, ayo. Tahun ini belum? Iya, dapat 7 miliar tuh kujuk-kujuk gimana gitu. Saya buka rapotnya ya. Jangan kaget ya. Lanjut, Mas. Nah, ini rapotnya, monggo dicermati. Yang dapat B itu rapotnya dapat 7 miliar. Iya, kemarin dapat kemandirian. Nah, berarti untuk berikutnya adalah, ya kalau kriteria utama tiketnya sudah dapat semua. Ini APBD udah disahkan, nggih? Sampun. Ya, berarti udah lolos. Oke, budgeting kemungkinan lolos juga, Prokrik juga lolos juga. Tinggal nunggu WTP-nya nanti tahun 2020. Insya Allah lolos juga. Nah,
Kemudian baru penilaian ada belanja kesehatan, belanja modal kesehatan, nilainya masih E, belanjanya masih E, kemudian juga menjadi E lagi. Nah yang menarik IPM-nya 70 C, jadi kalau mau digenjot untuk tahun 2021, yang nilainya C sama D aja yang dikejar. Kalau bisa. Pengangguran juga ini masih, ya stunting juga masih C. Jadi artinya bagus ini kinerjanya yang C ini. Imunisasi juga. Kemudian inovasi, ada inovasi apa tuh? IGA. Tapi ininya nggak diakui. Oh iya tahun ini ya. Tahun depan tetap pakainya PAN RB, bukan Kemendagri. Iya, yang dihitung itu, oh ya inovasi penilaian numeric. Oke, ya IPD ya. Jadi kemungkinan dapat tahun depan ini Bu, bisa kita jaga nih Bu, betul Bu? Ya, sakitnya berapa Bu? Amin, wes. Sakit. Nah ini pencegahan korupsi. Nah sampah ini pengolahan sampah, kalau ada teman-teman apa di Perkim apa di mana sampah Bu? Oh iya LH, oke. Ini ini baru mau dilombakan. Jadi sama kayak yang tadi, mau dilombakan. Nah, tapi bocorannya yang sampah ini harus punya perda sampah. Nah, kalau sudah ya mungkin kemungkinan besar. Kemudian beberapa aturan lainnya sepertinya seperti itu. Ya, syukur-syukur nanti teman-teman LH tanya ke apa KLHK ini kira-kira untuk pengelolaan sampah itu apa indikator apa. Jadi ya, nah bisa 91 miliar lagi. Inovasi, kalau ILP apa, Panggripta ya ini ya yang penilaian Bappenas ya, perencanaan itu ya. Ya. Nah yang pendidikan ini ada APM sama peta mutu pendidikan, mungkin bisa digenjot Ibu. Sedangkan untuk air bersih, ini juga bagus, akses sanitasi juga harus dikejar lagi di 2021 ini supaya nanti untuk penilaian ke 2023 berarti. Ini yang nilai kementerian ya, bukan saya loh Bu. Saya hanya ngasih rapotnya aja. Ya, kemarin dapat berarti daerah lain sekarang tinggi lagi. Jadi jenengan kesalip lagi. Betul. Oke, ya ini yang sebenarnya kalau ini bisa ditata untuk pengembangan fiskal, celah fiskal jadi lumayan lah dapat. Gak usah harus ini. Karena di dalam kontrol kita semua ininya. Oke. Lanjut, ini untuk SPM, capaian SPM di 2019, untuk jumlah orang yang terlayani, saya dapat dari infonya dari Kemendagri Bangda, Kabupaten Rembang, untuk bidang pendidikan masih 58% yang terlayani 2019, kemudian bidang kesehatan 89, PU 93, Perkim 50, Tramtibum Linmas 100, bidang sosialnya 108. Nah, ini SPM yang kami dapat di Rembang untuk SPM pendidikan dan kesehatannya ya masih harus perlu ini lagi sih, ditingkatkan lagi. Sudah ada kalau kesehatan sudah ada costingnya tuh ya, costing untuk SPM kesehatan Bu ya, Pak ya. Pakai SIPSCO KES itu ya, sistem informasi kesehatan. Nah kalau pendidikan, wonten Bu untuk costing SPM-nya Bu? Sudah dihitung belum?
Ya, biar Bu ini tahu tahun ini butuh berapa untuk pendidikan. Mulai dari peningkatan mutu, tenaga kerja, dan tenaga pendidikan, tendiknya, sampai pengadaan barang dan jasanya. Seperti itu. Nah ini nanti yang harus di gitu. Oke lanjut Mas. Oke, kita bicara tentang hasil kompak. Ya, jadi kompak ini yang ini di Kabupaten Pekalongan ketika model penanganan untuk ATS tadi kalau nggak salah ada gaspol Bu ya. Gerakan anak ayo sekolah. Oh, Pol di Polkes sampai 12 tahun ya. Nah, ini kalau ada data ini ketahuan mana yang ATS-nya di desa merah itu tinggi, mana yang rendah. Nah, jenengan bisa membuat peta gini di Rembang, enak nanti untuk mau diintervensinya siapa saja. Jadi nggak bingung juga. Mungkin di entah di Sarang atau di Sedan atau di kota mana seperti itu yang harus diintervensi. Nah, ini akan kelihatan berapa jumlah anaknya yang tidak sekolah seperti itu. Nah ini lanjut, nah ini mekanisme yang dikembangkan oleh teman-teman di Kabupaten Pekalongan, jadi kami hanya sharing ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian kita berbicara tentang sinergi data, ada data BDT, ada data Dapodik, ada data EMIS punya Kemenak nggih, dan ada data SIAK. Itu harus dijodohkan atau di satu mejakan itu gampang apa susah? Menjadi satu meja, menjadi data bersih. Pekalongan bisa jadi satu data bersih. Bersih datanya, maksudnya bersih datanya mereka layer semua dari data BDT 15.000 turun jadi berapa ribu. Masukin lagi ke data Dapodik, ketemu lagi. Masukin lagi sama data EMIS, ketemu lagi. Lalu dicocokin lagi sama data SIAK, jadi data bersih. Nah data bersih ini kemudian baru diverval, kemudian direkonfirmasi oleh desa, kemudian ada pendampingan anak untuk keluarga ATS, kemudian dan sebagainya langkah-langkah ini gitu. Dan ini yang melakukan adalah teman-teman OPD di Bapeda. Nah, menariknya di Bapeda. Jadi Bapedanya yang aktif. Kalau di Brebes beda lagi konsepnya. Yang aktif adalah CSO-nya, maksudnya masyarakat sipilnya yang melakukan pendekatan untuk anak ATS. Nah, kalau di Rembang, nah mungkin dinas pendidikan yang hebat sepertinya. Ya. Nah, tinggal dipilih Ibu, Bapak mau main di mana. Kekuatannya di mana? Kalau di mana? Di Sulawesi, Sulawesi Selatan ada namanya PSBB. Tentang sekolah perahu sehat, perahu bahagia. Jadi untuk anak-anak yang melaut itu mereka pasti kan ya nggak sekolah, tapi dikasih bagaimana supaya bisa tetap belajar di sana. Ada namanya konsep PSBB. Kalau di Rembang tentu masih relevan karena ada pantainya. Kemungkinan besar ada seperti itu gitu. Nanti kalau memang ingin bahannya akan kami siapkan untuk PSBB seperti itu. Jadi mungkin bisa monggo di ATM lah, di ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Dan ini cukup bagus mekanisme ini. Jadi bisa menggabungkan semua data itu. Oke, kemudian ada pentahelix berikutnya tadi. Pentahelix ya ini insya Allah bisa dilakukan. Berikutnya adalah tentang lanjut Mas. Untuk UMK, ini yang dilakukan oleh Kompak juga. Ini problemnya masalah keterampilan, pasar, akses pasar yang kecil, kemudian kurang, skema pembiayaan, dan unit layanan yang terfragmentasi.
Kemudian Kompak melakukan lanjut ide tentang keperantaran pasar. Nah, idenya seperti ini, konsep keperantaran pasar. Jadi sudah dilakukan ya penelitian, kemudian merancang, pengembangan ide dan sebagainya, prosesnya. Kemudian lanjut, dan ini untuk model untuk strategi penanggulangan kemiskinannya, Bu, untuk keperantaraannya. Jadi mempertemukan ya istilahnya makelarin antara produk-produk lokal ke pengusaha-pengusaha. Yang udah dilakukan di Kabupaten Pekalongan adalah menjual teh Paninggaran namanya ke perusahaan namanya off-taker. Off-taker itu namanya perusahaan yang mengambil, itu ke perusahaan off-taker tersebut. Karena teh ini khusus, jadi dijualnya pun mahal. Dan pangsa pasarnya adalah misalnya kafe-kafe besar, kayak Starbucks, Excelso. Jadi teh hijaunya beda gitu loh. Nah, kalau di Rembang, monggo nanti apa produknya, apakah lontong tuyuhan mau dipasarkan, atau kan batik lasemnya juga yang bagus-bagus. Nah, ini tentu ketika ingin mempertemukan dengan supplier ini, tentu harus ada ya penguatannya dulu gitu loh. Jadi kami pernah juga sempat mau menguatkan komunitas batik di Pekalongan, itu ternyata rantainya panjang juga, sangat panjang rantainya. Jadi kesulitan juga untuk menebas rantai karena Kompak kan bukan pengambil kebijakan ya, jadi nggak bisa merancang itu, hanya memetakan ternyata rantainya ada 9. Dari bawah sampai atas itu ada 9. Tapi salah satu yang mendorong adalah, yang bisa dilakukan adalah mendorong si beberapa pengrajin itu bisa ke apa namanya, ke marketplace namanya, dijual ke marketplace. Jadi sudah ada downloadku. Ya, oke. Berarti itu tinggal diviralkan lagi. Masalahnya tinggal itu aja, pemviralan. Oke, yang terakhir adalah tentang ini LABKD, adalah layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis desa dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Di sini ada teman-teman di Permasdes atau lagi online. Nah, jadi proses adminduk ini bisa dilimpahkan sampai ke tingkat desa. Nah, kita bicara ada satu desa sekali lagi di Pekalongan, di support. Itu desanya itu dalam 1 tahun bisa menyelesaikan dokumen adminduk itu hampir 2.000 dokumen. Semua dokumen ya. KTP, KK, akte, perbaikan kartu KIS. Kartu KIS sempat di verbal, Bu. Jadi ada sekitar 1.000 yang nggak tepat sasaran. Itu dibalikin lagi untuk diperbarui. Nah ini kan lumayan mengurangi beban daerah juga, beban negara juga, karena kartunya udah nggak ada orangnya, beda nama dan sebagainya, nggak bisa digunakan. Hanya dengan menggunakan 4 orang tenaga fasilitator adminduk desa. Mereka bisa melakukan itu. Waktunya oke. Ini udah terakhir. Dengan anggaran di APBDes-nya itu cuma 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah itu untuk ngongkosin FAD, biaya untuk apa sih kasihnya, honor atau dan sebagainya. Seperti itu. Dan terakhir Mas, nah ini setelah kita hitung, ya ini manfaatnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan LABKD. Demikian dari saya, itu saja. Terakhir, terima kasih. Kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Bonik yang telah dengan gamblangnya menyampaikan terkait dengan kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang, di mana kalau kita lihat Rembang itu min 1,08 yang memiliki arti efektifnya masih kurang terkait dengan anggaran belum tepat sasaran. Dan kemudian beliau juga sudah menyampaikan 5 strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama itu analisis dan pemetaan di setiap program kegiatan yang sudah dilakukan oleh
OPD, kemudian updating data, selanjutnya pendistribusian bantuan agar tepat sasaran, kemudian peningkatan penguatan kelembagaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dan kelima adalah melibatkan stakeholder untuk berprestasi atau berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Terkait dengan updating data, Bapak Ibu semua, di samping kami sudah hadir Bapak Yuda Wicaksana Putra STMBA, beliau dari PT Integra Yogyakarta yang sudah alih berkecimpung dalam mendampingi kabupaten-kabupaten, utamanya di DIY, Mas Yuda ya, sudah mendampingi Kota Sleman, Kabupaten Sleman dalam proses penguatan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Sehingga ini memang gayung bersambut dari Pak Bonik tadi, updating data memang harus dipacu untuk ditingkatkan, dan saat ini kami hadirkan Mas Yuda dari PT Integra untuk mengawal terkait dengan SIM kemiskinan di Kabupaten Rembang. Untuk mengetahui terkait dengan SIM kemiskinan yang didampingi dikawal oleh PT Integra, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Pak Yuda Wicaksana Putra STMBA. Waktunya kami batasi sekitar 30 menit, bisa ya Pak Yuda? Atau mau langsung berdiri sana, bisa juga. Colokannya Di tengah ada apa? oh, ini di anunya apa? Viewernya, sambungnya, oh di sana ya? Itunya, nancepin. Oh, Atau disampaikan yang operatornya bisa. oh J. Kirim ke- Oh ya. Coba pakai punya saya dulu aja.